menjaga kepercayaan dari masyarakat itu memang kita punya komitmen kalau siapapun yang terbukti melaksanakan atau melakukan tindak pidana korupsi itu memang harus mundur dari jabatannya sebagai perangkat atau kepala desa. Pak, kalau untuk inovasi yang dilakukan di Tegal Sambi sampai akhirnya menjadi satu-satunya desa anti korupsi di Jepara itu apa, Pak? Yang berkaitan dengan desa anti korupsi tidak ada yang istimewa ya. Semuanya kita jalankan sesuai dengan regulasi, kita jalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Cuman mungkin yang sedikit membedakan adalah di awal saya menjabat sebagai petinggi atau kepala desa di Tegal Sambi tahun 2013 yang lalu, saya memiliki inisiatif untuk membuat rekening desa. Hal itu kami maksudkan untuk meminimalisir terjadinya korupsi waktu itu. Cuman ya memang rekening di bank desa ini, BMT waktu itu, karena memang belum ada kewajiban dari pemerintah pada saat itu. Kita membuat di BMT. Harapan saya adalah semua catatan tentang pengeluaran atau pemasukan itu bisa sama antara catatan di bendahara desa dengan yang catatan di buku bank itu, sehingga kalau mau ngambil misalkan tuh bayar listrik atau bayar kebutuhan kantor yang lainnya itu harus sepengetahuan saya dan bendahara, sehingga harapan saya itu bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan penggunaan dana di desa. Langkah untuk mencegah korupsi di desa itu bagaimana sih, Pak? Mawas dirinya kah dari petingginya atau bagaimana, Pak? Ya, menurut saya adalah korupsi itu terkait dengan sikap mental ya. Korupsi itu terkait dengan sikap mental. Dan yang penting adalah komitmen dari seorang pemimpin. Kalau di desa ya memang harus ada komitmen yang tegas, yang jelas dari seorang petinggi atau kepala desa, sehingga paling tidak karena kepala desa itu adalah salah satu orang yang bisa menjadi panutan di desa, ya ketika kepala desanya memberikan contoh yang baik itu akan ditiru oleh perangkat desanya. Setelah itu baru kita bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Contoh kecil misalkan dalam hal kedisiplinan ya, kedisiplinan misalkan mulai masuk kerja, jam kerja itu paling tidak kalau jam kerja sudah disiplin, kemudian seragam disiplin, kemudian disiplin waktu yang lainnya itu akan memicu atau akan berdampak positif dalam peningkatan etos kerja. Kalau sudah etos kerjanya meningkat, itu juga akan berdampak pada tanggung jawab kerja, sehingga semua perangkat desa itu akan bertanggung jawab dengan masing-masing tugasnya, termasuk diantaranya dalam hal sektor keuangan yang dalam ini mungkin lebih ke bendahara desa, yang ini juga bisa lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka menjaga kepercayaan dari masyarakat itu memang kita punya komitmen kalau siapapun yang terbukti melaksanakan atau melakukan tindak pidana korupsi itu memang harus mundur dari jabatannya sebagai perangkat atau kepala desa. Tapi paling tidak dengan komitmen itu yang mungkin menjadi rambu-rambu
menjadi alat atau menjadi sesuatu yang bisa membuat kita lebih berhati-hati.